Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen. Nama saya Nur Anissa Rizkyanti Taufik. Nama saya Puji Eka Utami. Nama saya Dialutfi Anjani. Nama saya Nurul. Nama saya Novia Fitarianti Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem informasi manajemen. Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Terus informasi merupakan data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau saat akan mendatang. Manajemen adalah ilmu atau seni dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen informasi merupakan segala kegiatan yang berkaitan dengan memperolehan informasi, pengguna informasi seefektif mungkin, dan juga pembuangan terhadap informasi yang tidak berguna pada waktu. Sistem informasi manajemen mempunyai pengertian sebagai suatu metode formal untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen yang diperlukan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian, dan operasional organisasi yang bersangkutan dapat dilakukan secara efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang mampu memberikan informasi yang canggih dan cepat kepada seluruh bagian untuk memanage suatu organisasi agar tetap eksis. Kecenderungan utama dalam sistem informasi adalah ke arah pengembangan kemampuan yang dimaksudkan untuk menampung penyesuaian terhadap perubahan organisasi yang cepat. Oleh sebab itu, pimpinan harus membuat keputusan dengan cepat dan terutama memperpendek waktu antara munculnya masalah manajemen dengan munculnya pemecahan yang memadai. Selanjutnya, itu ada sejarah dan perkembangan sistem informasi manajemen. Sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi atau jika dihitung sudah lebih dari 5.000 tahun yang lalu, cara mempertukarkan informasi itu adalah dengan menuliskannya pada batu, kayu, papirus, atau tanah liat. Awal sejarah perkembangan sistem informasi dimulai dari sini. Tanpa langkah yang dilakukan oleh manusia kuno ini, tidak akan ada perangkat teknologi yang canggih seperti komputer dan telepon seluler. Ada 4 tahapan yang dilalui dalam perkembangan komunikasi dan informasi, dan ada beberapa fase yang mempengaruhi sejarah perkembangan informasi. Yang pertama itu, periode pertama itu pramekanik, periode kedua itu mekanik, periode ketiga itu elektromekanik, dan periode keempat itu elektronik. Periode pertama atau pramekanik. Pada periode ini, komunikasi menggunakan simbol untuk menyampaikan informasi. Pada tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi, manusia menggunakan gambar juga untuk menyampaikan pesan. Contohnya adalah bangsa Fenisia yang mendiami Timur Tengah atau saat ini Libanon menciptakan model yang sama. Bangsa Yunani kuno mengadaptasi simbol milik bangsa Fenisia dengan menambahkan huruf vokal yang membuatnya mudah digunakan. Bangsa Romawi kuno kemudian memakainya juga.
yang mana saat ini menjadi alfabet yang kita kenal dan digunakan saat ini. Pembuatan buku dari papirus yang diletakkan dimulai pada tahun 600 sebelum Masehi. Pada awalnya hanya pemuka agama dan pemimpin yang memiliki koleksi buku. Setelah itu ada bangsa Mesir kuno yang menciptakan sistem angka sehingga juga mengarahkan pada penemuan alat hitung yang disebut abakus. Selanjutnya, periode kedua, mekanik. Masa ini termasuk dalam masa abad Selanjutnya yaitu periode pertengahan. kedua atau mekanik. Periode kedua atau mekanik. Masa ini termasuk dalam masa abad pertengahan, di mana orang sudah menggunakan peralatan untuk menyimpan, mengolah, dan merekam informasi. Salah satu penemuan terpenting dalam masa ini adalah mesin cetak Gutenberg dari Jerman. Penyampaian informasi menjadi lebih mudah dikarenakan mesin cetak dapat memproduksi tulisan yang sama dalam jumlah besar. Pada tahun 1600, komputer atau mesin hitung pertama kali diciptakan oleh Blaise Pascal. Komputer ini 6 disebut sebagai Pascalin dan dianggap sebagai titik awal mesin menggantikan otak manusia dalam menghitung data. Selanjutnya ada periode ketiga atau elektromekanik. Pada masa ini, penggunaan listrik untuk memberikan energi untuk menjalankan penemuan mesin sudah Pascalin terus ditemukan. Pada periode ini pula diciptakan telepon dan kode Morse untuk digunakan dalam komunikasi jarak jauh secara langsung. Kemudian diperkenalkan komputer pertama yang digunakan untuk menyimpan program dan data pada awal 1948. Komputer tersebut adalah Dobert Manchester Mark I. Komputer ini adalah awal penemuan teknologi selanjutnya yang sekarang menjadi komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Selanjutnya, periode keempat atau elektronik. Gene Horney mengembangkan transistor planar pada tahun 1957. Alat ini dapat mengintegrasikan semua sirkuit yang diciptakan tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendirikan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, yang mana ini adalah cikal bakal dari internet yang ada gunakan sekarang ini. Pada saat itu, ARPANET hanya digunakan untuk pemerintah, penelitian, dan universitas. Peneliti dari MIT yang bernama Leigh Kidder memperluas ARPANET ke jaringan komputer di seluruh dunia untuk interaksi sosial. Ini terjadi pada tahun 1962, pada tahun 1968, Andrew Grow, Gordon Moore, dan Robert Noyce telah menciptakan microchip pertama kalinya. Mereka lalu menjual rancangan tersebut kepada Intel untuk diproduksi secara massal. Masa ini pada awalnya diterapkannya teknologi komputer dalam sistem informasi fokus pada pengolahan data. Perkembangan selanjutnya terfokus pada penekanan informasi dan pendukung keputusan untuk melihat lebih jauh perkembangan sistem informasi manajemen. Di bawah ini diuraikan secara singkat perkembangan atau fase-fase sebagai berikut. Yang pertama, fase yang berfokus pada pengolahan data. Pada pertengahan abad ke-20, perusahaan-perusahaan masih mengabaikan pentingnya sebuah informasi bagi para manajer. Teknologi komputer pada saat itu digunakan terbatas pada aplikasi akuntansi yang dikenal dengan Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Aplikasi akuntansi yang berbasis komputer itu dikenal dengan nama Electronic Data Processing atau EDP. Fokus pada informasi.
Pada tahun 1964 diperkenalkan yang disebut silicon chip circuitry yang memiliki daya proses lebih besar dan lebih baik dari yang sebelumnya. Pada fase ini dipromosikan komputer untuk konsep sistem informasi manajemen. Alat itu diciptakan dengan tujuan utama untuk menghasilkan informasi manajemen yang saat itu mulai terlihat kesenjangan akan alat bantu yang mampu menyediakan informasi di dalam manajemen. Fase yang ketiga yaitu fase pada pendukung keputusan. Pada fase ini, sejumlah ilmuwan Massachusetts Institute of Technology memformulasikan konsep baru yang diberi nama Decision Support System atau DSS, atau sistem pendukung keputusan yang menghasilkan informasi yang ditujukan untuk menghasilkan keputusan yang harus dibuat oleh manajemen. Sistem informasi manajemen ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi pemecahan masalah bagi para manajer secara umum, sedangkan DSS dimaksudkan untuk mendukung satu orang manajer secara khusus. Fase keempat yaitu fase pada komunikasi perkembangan. Selanjutnya lahir aplikasi yang disebut otomatisasi kantor atau office automation yang mampu memberikan fasilitas komunikasi pada manajer. Hal ini memudahkan komunikasi dan produktivitas para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat-alat elektronik. Pada tahun 1964, saat IBM mengumumkan produknya yang disebut magnetic tape, yaitu mesin tik yang mengetik kata-kata yang telah direkam dalam pitak magnet. Operasi pengetikan ini mengarah pada aplikasi OA yang disebut pengolahan kata atau word processing. Sistem OA ini berkembang meliputi aplikasi konferensi jarak jauh atau teleconferencing, voicemail, surat elektronik, dan desktop publishing. Fase yang terakhir yaitu fase potensial pada konsentrasi perkembangan. Sekarang ini adalah penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ditunjukkan untuk masalah-masalah bisnis. Bahwa komputer dalam untuk melaksanakan sebagian penalaran logis untuk memecahkan masalah karena dianggap sama dengan manusia. Bagian sistem AI adalah sistem pakar yang disebut expert system, yaitu aplikasi yang memiliki fungsi sebagai spesialis dalam hal tertentu. Pada fase ini, teknologi komputer memiliki kemampuan sebagai konsultan yang dapat memberikan pemecahan masalah. Implementasi sistem informasi manajemen dalam bisnis. Sistem informasi secara definisi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Di sini ada beberapa jenis implementasi di perusahaan. Yang pertama yaitu Supply Chain Management yang biasa disingkat SCM. SCM memuat data pemasok hingga konsumen dalam mata rantai bisnis perusahaan. Yang kedua ada Office Automation System atau OAS akan mengintegrasi server komputer perusahaan yang berfungsi sebagai platform yang menyatukan perangkat komputer perusahaan dalam satu tempat dan terhubung satu sama lain. Yang ketiga, Enterprise Resource Planning atau ERP dapat membantu mengelola pemantauan dan pengelolaan semua unit yang ada atau departemen dalam perusahaan. Yang keempat ada Knowledge Work System. Knowledge Work System dapat mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sistem. Yang kelima ada Support System atau ES dan memungkinkan manajer untuk berinteraksi dengan semua pendukung lainnya. Yang keenam ada Expert System dan Artificial Intelligence
yang merupakan sistem mutakhir yang modern namun memerlukan sumber daya yang profesional untuk merancang dan menjalankannya. Yang ketujuh, ada decision support system yang membantu perusahaan untuk mengambil system, mengintegrasikan transaksi yang berjalan dalam perusahaan. Kemudian yang 9 ada collaborative work system and group decision support system yang akan mengumpulkan informasi yang diperlukan perusahaan. Dan yang ke-10 ada informatic management system yang berfungsi mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.